Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang tes intelijensi. Di dalam kelompok kami beranggotakan 4 orang, yaitu yang pertama ada Nafa Andri Nandia, yang kedua Bulan Revi Anzani, yang ketiga Tiara Ayu Aryani, yang keempat Safa Anissa Kusuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam tes intelijensi, kami akan membahas 6 pembahasan. Yang pertama adalah sejarah pengukuran tes intelijensi, yang kedua jenis-jenis intelijensi, yang ketiga tes Binet-Simon, yang keempat teori intelijensi dan skala Binet, yang kelima perbandingan antara tes hasil belajar dan tes intelijensi, dan yang terakhir pengukuran hasil intelijensi. Kita akan memasuki pembahasan yang pertama, yaitu sejarah pengukuran intelijensi. Sejarah tes intelijensi sendiri dimulai pada awal tahun 1895. Pada tahun tersebut, Alfred Binet dan rekannya Victor Henry mempublikasikan beberapa artikel yang menyatakan bahwa kemampuan memori dan pemahaman akan hubungan sosial dapat diukur. Definisi dari tes intelijensi terbagi menjadi dua, yaitu definisi tes dan intelijensi. Tes dalam konteks tes psikologi merupakan alat yang digunakan untuk mengukur atribut psikologi pada individu. Sedangkan intelijensi merujuk pada kecerdasan, namun dapat banyak pandangan yang mendefinisikan mengenai intelijensi. Pembahasan kedua yaitu jenis-jenis intelijensi. Jenis-jenis intelijensi terbagi dari Wechsler, CVIT, CPM, dan SPM. Yang pertama ada Wechsler. Wechsler terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama WISC atau Wechsler Intelligence Scale for Children. Tes intelijensi Wechsler Intelligence Scale for Children adalah salah satu tes yang sering dan umum digunakan di dunia psikologi serta sering digunakan oleh para psikolog. Wechsler Intelligence Scale for Children dikembangkan oleh David Wechsler yang mempublikasikannya pada tahun 1939, di mana tes ini mengukur fungsi intelektual yang lebih global. Tes intelijensi WISC digunakan untuk tes intelijensi pada usia 8 sampai dengan 15 tahun. Tes ini terdiri atas tes verbal dan tes performance. Tes verbal terdiri atas materi pembendaharaan kata, pengertian, informasi, hitungan, persamaan, rentangan angka, sedangkan tes performance terdiri atas mengatur gambar, melengkapi gambar, rancangan balok, merakit objek, message, dan simbol. Selanjutnya, Andayani mengungkapkan bahwa kemampuan yang diukur oleh masing-masing subtes antara lain. Yang pertama,
operasi ingatan jangka panjang, kemampuan untuk memahami, kapasitas berpikir asosiatif, dan juga minat dan bacaan anak. Yang kedua, kemampuan anak untuk menggunakan pemikiran praktis di dalam kegiatan sosial sehari-hari, seberapa jauh akulturasi sosial terjadi, dan perkembangan konsistens atau moralitasnya. Yang ketiga, kemampuan anak untuk menggunakan konsep abstrak dari angka dan operasi angka yang merupakan pengukuran perkembangan kognitif, fungsi non-kognitif yaitu konsentrasi dan perhatian, kemampuan menghubungkan faktor kognitif dan non-kognitif dalam bentuk berpikir dan bertindak. Yang keempat, kemampuan untuk menerjemahkan masalah dalam bentuk kata-kata ke dalam operasi aritmatika. Yang kelima, penerapan fakta dan gagasan dari lingkungan dan kemampuan melihat hubungan penting yang mendasar dari hal-hal tersebut. Yang keenam, kemampuan anak, banyaknya informasi, kekayaan ide, jenis dan kualitas bahasa, tingkat berpikir abstrak, dan ciri proses berpikirnya. Yang terakhir, identifikasi visual dari objek yang dikenal, bentuk-bentuk, dan makhluk hidup, dan lebih jauh lagi kemampuan untuk menemukan dan memisahkan ciri-ciri yang esensial dari yang tidak esensial. Selanjutnya, profil berdasarkan skala Bayatna dari skor masing-masing subtes. Yang pertama, kemampuan spatial yang mencakup skor dan subtes-subtes yaitu melengkapi gambar, merancang balok, dan merakit objek. Yang kedua, kemampuan konsep yang meliputi skor pada subtes-subtes seperti pengertian, persamaan, dan pembendaharaan kata. Yang ketiga, pengetahuan serapan yang meliputi skor pada subtes-subtes seperti informasi, hitungan, dan pembendaharaan kata. Yang keempat, kemampuan mengurutkan dan mencakup skor pada subtes-subtes seperti rentang angka, mengatur gambar, dan coding. Melalui profil tersebut dapat memberikan gambaran secara umum bagaimana kemampuan seorang anak, serta dapat digunakan untuk mendeteksi kesulitan belajar anak menurut Anda, Yani. Selanjutnya ada WSCLEAR, yaitu WPPSI WSCLEAR School and Primary Scale of Intelligence, yang dimana dikembangkan oleh WSCLEAR sesuai dengan namanya. Alat ini dirancang dan ditunjukkan untuk anak-anak pada usia sebelum masuk sekolah atau anak-anak yang ada pada tingkat taman kanak-kanak. Perkiraan usia dimulai dari 2 tahun atau saat anak-anak mulai masuk ke taman kanak-kanak, sehingga umur 6 tahun saat anak mulai masuk ke sekolah dasar. Alat tes ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kecerdasan anak secara keseluruhan, serta dapat juga digunakan untuk mengidentifikasikan karakteristik keterlambatan atau kesulitan anak tersebut. Dan atribut psikologis dan kemampuan-kemampuan yang diukur oleh alat tes ini terdiri dari dua tes penilaian, yaitu tes verbal yang mencakup atas tes kemampuan menerima informasi, kemampuan pemahaman, kemampuan berhitung, kemampuan melihat persamaan dan pengertian, serta tes prestasi yang terdiri atas rumah binatang dengan mencocokkan nama binatang dan tempat tinggalnya, penyelesaian gambar dengan melengkapi gambar yang kosong, mencari jejak, terus membentuk geometris, labirin, dan puzzle balok. Lalu yang berikutnya ada WSCLEAR Adult Intelligence Scale. Akibat rasa ketidakpuasan dengan batasan dari teori Stanford Binet dalam penggunaannya, khususnya dalam pengukuran kecerdasan untuk orang dewasa, sehingga dikembangkanlah tes ini. David WSCLEAR kemudian meluncurkan tes kecerdasan baru yang dikenal sebagai WSCLEAR Adult Intelligence Scale pada tahun 1955.
Tes ini digunakan oleh orang dewasa usia 16 tahun sampai 75 tahun ataupun lebih. Pelaksanaan tes ini dilakukan secara individu. WISE menjadi alat tes yang paling populer karena paling banyak digunakan di dunia pada saat ini. Subtes menurut Ma'arif itu ada dua, yaitu verbal dan performance. Yang verbal itu terdiri dari informasi, pemahaman, hitungan, persamaan, rentang angka, dan perbendaharaan kata. Lalu yang performance itu ada simbol angka, melengkapi gambar, rancang balok, mengatur gambar, dan merakit objek. Lalu di sini ada Culture Fire Intelligence Test. Menurut Culture dalam buku Swandi tahun 2015, inteligensi terbagi menjadi dua komponen, yaitu yang pertama ada fluid inteligensi, yang merupakan kecerdasan yang berasal dari sifat bawaan lahir atau hereditas. Yang kedua ada characterized inteligensi, yaitu kecerdasan yang sudah dipengaruhi oleh lingkungan. Misalnya kecerdasan yang didapat melalui proses pembelajaran di sekolah. Tes ini dikembangkan sebagai tes nonverbal untuk mengukur fluid inteligensi. Nah, di tes ini memiliki 3 skala. Skala yang pertama itu adalah usia 4 tahun sampai 8 tahun. Sedangkan skala yang kedua usia 8 tahun sampai usia 13 tahun. Dan skala yang ketiga individu yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Lalu yang berikutnya ada 4 sub skala menurut Swandi tahun 2012, yaitu Charis 13 item, Classification 14 item, Matrix 13 item, dan Topologi 10 item. Lalu yang berikutnya ada CPM, yaitu Correct Progressive Matrix. Merupakan salah satu alat tes terbaik untuk mengatur inteligensi umum, di mana CPM dapat mendeskripsikan kemampuan abstrak atau pemahaman non-verbal. CPM dipergunakan untuk mengukur taraf kecerdasan bagi anak-anak yang berusia 5-11 tahun. CPM selain dapat digunakan bagi anak normal, dapat pula digunakan bagi anak abnormal atau tes mental defensif. Tujuan tes ini adalah untuk mengungkapkan taraf kecerdasan atau mengukur inteligensi umum, di mana CPM dapat mendeskripsikan kemampuan abstrak atau pemahaman non-verbal. Tes ini disusun berdasarkan pengukuran Spearman atas faktor umum. Lalu berikutnya ada beberapa aspek yang diukur dalam CPM, yaitu yang pertama, berpikir logis atau bernalar, lalu yang kedua, kecapan pengamatan ruang, yang ketiga, kemampuan berpikir analogi, dan yang keempat adalah kemampuan memahami hubungan antar keseluruhan dan bagian. Lalu yang keempat ada SPM, yaitu Standard Progressive Matrices. Tes ini digunakan untuk mengungkap faktor general atau kemampuan umum pada seseorang. Tes ini digunakan secara individual dengan waktu penyajian yang dibutuhkan sekitar 30 menit. Tes ini berisi 60 soal yang di dalamnya terbagi menjadi 5 seri, yaitu A, B, C, dan E, yang dimana setiap seri terdiri dari 12 soal yang berbentuk gambar. Lalu setiap soalnya terdiri dari satu gambar besar yang tidak lengkap, beserta pilihan jawaban untuk melengkapi gambar tersebut. Dalam penyajian tesnya, set A dan B menyediakan 6 gambar kecil sebagai pilihan. Lalu untuk set C, D, dan E disediakan 8 pilihan. Penyusunan soalnya ini bertingkat dari soal yang mudah ke soal yang sulit. Lalu berikutnya ada tingkat grade intelijensi menurut Raven. Grade 1 yaitu intellectually superior ditujukan bagi subjek yang memiliki nilai persentil 95 ke atas. Berikutnya yaitu grade 2 yaitu definitely above the average in intellectual capacity yang ditujukan bagi subjek yang memiliki nilai terletak antara persentil 75 sampai dengan 95.
Berikutnya yaitu grade 3, yaitu intellectually average, ditujukan bagi subjek yang memiliki nilai antara persentil 25 sampai dengan 75. Lalu berikutnya ada grade 4, yaitu definitely below the average in intellectual capacity, bagi subjek yang memiliki nilai terletak antara persentil 5 sampai dengan persentil 25. Lalu yang terakhir yaitu grade 5, yaitu intellectually defective, yang ditujukan bagi subjek yang memiliki nilai terletak pada dan di bawah persentil 5. Berikutnya yaitu tes Binet-Simon. Tes Binet-Simon dipublikasikan pertama kali pada tahun 1905 di Paris, Prancis. Tes ini digunakan untuk mengukur kemampuan mental seseorang. Tes Binet dengan skala Stanford-Binet ini berisi materi berupa sebuah kotak yang berisi berbagai macam mainan yang akan diperlihatkan pada anak-anak, yang terdiri dari 2 buah buku kecil yang berisi cetakan kartu, sebuah buku catatan yang berfungsi untuk mencatat jawaban beserta skornya, dan sebuah petunjuk pelaksanaan dalam pelaksanaan tes. Pengelompokan tes ini dilakukan menurut berbagai level usia, dimulai dari usia 2 tahun hingga usia dewasa. Setiap tes memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Untuk tes Binet ini, kelebihan yang dimiliki tes Binet yaitu dibuat berdasarkan teori kecerdasan modern, dapat mengukur beragam area kecerdasan, dapat mulai diaplikasikan pada rentang usia 2 tahun, dapat mengukur secara objektif kemampuan pemahaman dan penalaran seorang anak, memiliki reliabilitas dan validitas yang kuat, serta tes intelijensi Binet ini dilakukan berdasar basis individual, yaitu di mana peneliti dapat mengamati bagaimana minat dan perhatian murid secara lebih detail. Untuk kekurangan dari tes Binet itu sendiri, yang pertama ada aspek yang diukur dalam tes berbasis teori Binet itu terlalu umum. Tidak dapat mengukur kemampuan yang kreatif, hanya memiliki satu skor IQ untuk menunjukkan kompleksitas fungsi kognitif, terlalu menekankan pada tes verbal dan memori, kecerdasan yang ditentukan secara lahir tidak dapat diubah, skala Stanford Binet dikenakan secara individual dan soal-soalnya pun diberikan secara lisan. Yang terakhir, biaya produksi dan peralatannya mahal. Selanjutnya, teori inteligensi dan skala Binet. Inteligensi merupakan bahasan yang sudah ada sejak perkembangan awal ilmu psikologi, terutama pada psikologi pendidikan. Tes Binet digunakan untuk pengukuran kecerdasan pada anak. Tes Binet ini termasuk klasifikasi tes yang bersifat individual. Selanjutnya, terdapat beberapa teori di dalam teori intelijensi. Yang pertama, teori unifaktor. Alfred Binet termasuk salah satu ahli psikologi yang mengatakan bahwa intelijensi bersifat monogenetik, yaitu berkembang dari satu faktor satuan atau faktor umum. Menurut Binet, intelijensi merupakan sisi tunggal dari karakteristik yang terus berkembang, sejalan dengan proses kematangan seseorang. Yang kedua, ada teori dwifaktor. Dalam bentuknya yang paling sederhana, teori ini menyatakan bahwa kinerja pada setiap tugas kognitif tergantung pada faktor umum, ditambah satu atau faktor yang lebih spesifik dan unik untuk tugas tertentu. Yang ketiga, teori multifaktor. Intelijensi terdiri atas berbagai kemampuan spesifik yang ditampakkan dalam wujud perilaku intelijen. Thorndike mengemukakan 4 atribut intelijensi, yaitu tingkatan, rentang, daerah, dan kecepatan. Yang keempat, ada teori hierarki. Dalam model hierarki, kemampuan mental Vernon apabila semakin tinggi posisi faktor dalam diagram, maka semakin luas rentang perilakunya. Yang kelima, teori primary mental ability. Thurston berdasarkan analisis faktor dengan mengkorelasikan 60 tes yang akhirnya disusun menjadi kecakapan-kecakapan primer. Thurston menjelaskan mengenai organisasi intelijensi yang abstrak atau biasa disebut dengan primary mental ability. Selanjutnya yaitu skala Binet. Skala Stanford Binet menilai 5 faktor kognitif secara umum. Setiap faktor dinilai dengan aktivitas verbal dan non-verbal. Kelima faktor tersebut adalah
Yang pertama, field reasoning, yaitu kemampuan untuk memecahkan masalah-masalah baru. Yang kedua, quantitative reasoning, yaitu kemampuan untuk memecahkan masalah dengan angka dan kalimat, serta memahami konsep dasar angka. Yang ketiga, visual spatial processing, yaitu kemampuan untuk mengenali hubungan antara objek-objek tertentu, mengenali orientasi spasial, dan menganalisis pola. Yang keempat, working memory, yaitu kemampuan untuk memproses dan mempertahankan informasi verbal dan nonverbal serta menginterpretasikannya. Dan yang kelima yaitu pengetahuan, yaitu kemampuan untuk menyerap informasi secara umum yang telah terakumulasi seiring waktu melalui pengalaman di rumah, di sekolah, tempat kerja, dan lingkungan secara umum. Selanjutnya, perbandingan antara tes hasil belajar dan tes intelijensi. Berikut terdapat perbandingan antara tes hasil belajar dan tes intelijensi. Tes hasil belajar adalah alat ukur untuk proses pengumpulan data di mana dalam memberikan respon atas pertanyaan dalam instrumen, peserta didorong untuk menunjukkan kemampuan maksimalnya. Tes hasil belajar disebut dengan tes penguasaan, sedangkan tes intelijensi merupakan kemampuan individu untuk dapat menyelesaikan permasalahan secara cepat dan tepat. Tes intelijensi bisa menggambarkan kapasitas umum individu. Tes intelijensi bukanlah sebuah tes karena di dalamnya tidak ada pengertian lulus atau tidak. Selanjutnya, yaitu pengukuran hasil tes intelijensi. Tingkat intelijensi seseorang tidak dapat diketahui hanya berdasarkan perkiraan melalui pengamatan, melainkan harus diukur dengan penggunaan alat khusus yang dinamakan tes intelijensi atau Intelligence Quotient atau IQ. Selanjutnya yaitu terdapat macam-macam tes intelijensi. Berdasarkan cara tes yang disebut tes Binet-Simon, sebagai tes intelijensi yang pertama muncul memperhitungkan dua hal dalam melakukan tes, yaitu yang pertama umur kronologis, yaitu umur seseorang sebagaimana yang ditunjukkan dengan hari kelahirannya atau lamanya ia hidup sejak tanggal lahirnya. Yang kedua yaitu umur mental, merupakan umur kecerdasan sebagaimana yang ditunjukkan oleh hasil tes kemampuan akademik. Berikutnya, cara menghitung tes intelijensi menggunakan tes Binet. Di sini terdapat rumusnya, yaitu IQ sama dengan MA dibagi CA dikali 100%. Di sini juga terdapat keterangannya. Keterangan dari MA yaitu umur kronologis dari ia lahir sampai sekarang, dan keterangan dari CA yaitu kecerdasan yang dihasilkan dari akademik. Di sini juga terdapat catatan skor normal yaitu 90-110, skor cerdas 120, superior 130, jenius lebih dari 140, debil 60-79, ambisil 40-55, dan idiot 30-25. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya Ibu Weni dan teman-teman.